Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Aulia Prastiani dari kelas Komputer Akuntansi A dengan nomor induk mahasiswa AK211061. Mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Fisman Bedi, MKom MM MSI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemasaran abad 21. Apa itu pemasaran? Inti dari pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen sebagai seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Definisi pemasaran menurut sosial dan manajerial. Secara sosial, pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu, individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak yang lain. Secara manajerial, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Mengapa kegiatan material sangat diperlukan? Adanya ketidakseimbangan antara penawaran dengan permintaan. Kegiatan pemasaran menjadi ujung tombak keberhasilan. Kegiatan yang lain dalam perusahaan. Kegiatan pemasaran klasik atau konvensional yang harus dirubah ke konsep pemasaran holistik. Pertukaran atau exchange dan transaksi. Exchange yang merupakan konsep inti dari pemasaran adalah proses mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak atau lebih. 5 syarat pertukaran. 1. Sekurang-kurangnya ada dua pihak. 2. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. 3. Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu. 4. Masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran pertukaran. 5. Masing-masing pihak yakin bahwa bertransaksi dengan pihak lain merupakan hal yang tepat dan diinginkan. Apa yang dipasarkan? Orang-orang pemasaran memasarkan 10 tipe entitas, yaitu barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Pelaku pemasaran. 1. Pemasar atau marketer. Seorang yang berusaha mencari respon, perhatian pembelian, dukungan, dan sumbangan dari pihak. 2. Prospek atau konsumen atau pelanggan. Pihak lain yang membutuhkan produk dalam rangka untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. 3. Pihak lain. Pihak lain yang terlibat dalam alur pemasaran seperti distributor, pemasok, pesaing, asosiasi bisnis, masyarakat, organisasi pemasaran, LSM, Kadin, dan sebagainya. 8 kemungkinan perkiraan. 1. Permintaan negatif, permintaan yang tidak ada, permintaan laten, permintaan yang menurun, permintaan tidak teratur, permintaan penuh, permintaan berlimpah, dan permintaan tak sehat. Pasar. Secara tradisional, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara fisik dalam rangka menentukan kesepakatan harga. Secara ekonomi, pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Yang menurut ekonomi modern, terdapat 5 basic market dan alur-alurnya yang saling berhubungan, yaitu pasar konsumen, pasar bisnis, pasar global, pasar nirlaba, dan pemerintahan. Pasar, ruang pasar, dan metamarket. Marketplace adalah bentuk fisik, yaitu seperti kita belanja di toko. Marketplace adalah digital, yaitu seperti kita belanja di internet. Metamarkets adalah sekelompok produk dan jasa yang bersifat komplement atau menunjang, yang sangat erat hubungannya dalam perkiraan konsumen, tetapi sebenarnya dalam industri yang berbeda. Mengukur keefektifan pemasaran. Sebagai pemasar, ada 5 fungsi kunci yang harus diperhatikan, yaitu
1. Memperkuat merek. 2. Mengukur keefektifan pemasaran. 3. Mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan atas kebutuhan pelanggan. Yang keempat, mengumpulkan ide-ide dari pelanggan. Yang kelima, menggunakan teknologi pemasaran yang baru. Ada 5 tipe kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang dinyatakan, yaitu pelanggan menginginkan mobil yang murah. 2. Kebutuhan yang sebenarnya, yaitu pelanggan menginginkan sebuah mobil yang biaya operasinya bukan harga awalnya atau rendah. 3. Kebutuhan yang tidak dinyatakan, yaitu pelanggan mengharapkan pelayanan yang baik dari dealer mobil. Yang keempat, kebutuhan kesenangan, atau pelanggan ini ingin agar dealer mobil juga memasukkan sistem navigasi GPS ke dalam paket. Yang kelima, kebutuhan rahasia, yaitu pelanggan ini agar temannya memandang dirinya sebagai pelanggan yang cerdas. Konsep dan tugas pemasaran. Konsep dasar yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, pasar sasaran dan segmentasi. Yang ketiga, tawaran dan merek. Kemudian nilai dan kepuasan, saluran pemasaran, supply chain atau rantai penyalur, persaingan dan lingkungan pemasaran. Orientasi perusahaan terhadap pasar. Ada 5 konsep yang bersaing yang dijadikan sebagai pedoman oleh organisasi untuk melakukan kegiatan pemasaran, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Realitas tantangan pemasaran baru. 1. Kekuatan kemasyarakatan utama. 2. Perkembangan IT dan komunikasi. 3. Dampak globalisasi dan era perdagangan bebas. 4. Deregulasi terhadap berbagai kebijakan bisnis dan perdagangan, maraknya privatisasi. 5. Muncul persaingan global. 6. Konvergensi industri. 7. Resintesi konsumen. 8. Disintermediasi. Tugas manajemen pemasaran. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, yaitu menangkap petunjuk-petunjuk pemasaran atau capturing marketing insight. 2. Berhubungan dengan konsumen, membangun merek yang kuat, membentuk penawaran pasar, mengantarkan atau menyampaikan nilai, mengkomunikasikan nilai, dan menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Kemampuan baru konsumen, yaitu meningkatnya daya beli konsumen, meningkat jumlah kebutuhan konsumen, semakin banyak informasi yang dapat diakses oleh konsumen, kemudahan dalam pemesanan produk secara online, kemudahan dalam pembayaran, kemampuan konsumen dalam membandingkan produk yang satu dengan yang lainnya lewat jejaring sosial, dan opini publik. Kemampuan baru perusahaan dalam mengadopsi IT, yaitu saluran informasi perusahaan, sarana dalam melakukan penelitian pasar, saran komunikasi internal, komunikasi dapat dilakukan 2 arah, dan dapat meningkatkan kinerja pemasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.